Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Pak Anton. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas soal prediksi ujian sekolah matematika peminatan tahun 2022 dan ini adalah video yang kedua. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Dan jika ada pertanyaan atau koreksi silakan isi kolom komen. Baik, kita langsung saja ke soal berikut. Diketahui vektor A 3-4 dan B M-2 1. Jika panjang proyeksi vektor A pada B adalah 7, maka nilai M. Baik. Konsep panjang proyeksi. Ya. Oke. Panjang proyeksi dalam ini vektor A pada B ya. Vektor A pada B. Oke. Sekarang kita lambangkan dengan panjang C, yaitu A titik B ya per panjang B. Ya, itu konsepnya. Jadi konsep panjang proyeksi vektor itu adalah A titik B per panjang B kali dia pada B. Nah, di sini diketahui bahwa panjang proyeksi vektornya adalah 5. Maka artinya A titik B per panjang B kok 5? Bukan, ini 7 ya, maaf. 7 ya. Sorry. 7. Oke. Berarti A titik B per panjang B sama dengan 7. Nah, ingat perkalian titiknya berarti kita buat vektornya 3 min 4 7 M min 2 1 per akar dari B. Berarti M kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Itu sama dengan 7. Gitu ya. Nah, sehingga kita dapatkan seperti ini. Berarti ini kalinya masing-masing 3 kali M, 3M. Gitu ya. Tambah min 4 kali min 2, 8. Gitu. Tambah 7 kali 1, 7. Sama dengan, nah ini kan kalikan kesini-kesini aja. Di 7. Dan dijumlahkan dapat M kuadrat tambah 5. M kuadrat tambah 5. Begitu ya. Maka kita dapat 3M ditambah 15 sama dengan 7 akar dari M kuadrat ditambah 5. Oke. Nah, karena bentuknya seperti ini kita kuadratkan. Ya. Supaya akarnya hilang. Berarti dapat 3M tambah 15 sama dengan, ini kuadrat ya, sama dengan 49 M kuadrat ditambah 5. Begitu. Maka kita dapat 9M kuadrat ditambah 3M kali 15, 45 berarti 90M ditambah 225. Itu akan sama dengan 49M kuadrat ditambah 49 kali 5, 225. Oke, ini 225 sama. Ya. Maka kita kumpulkan 90M ya itu sama dengan 49M kuadrat dikurang 9M kuadrat. Maka kita dapat 90M sama dengan 40M kuadrat. Atau boleh kita tulis ya 0 sama dengan 40M kuadrat dikurang 90M. Kita keluarkan angka 10, berarti 10M ya. 10M berarti kurung 4M kurang 9. Itu. Sehingga kita dapat ya M-nya sama dengan 0 atau 4M kurang 9-nya sama dengan 0. Ini kan sebenarnya 10M ya. Berarti M-nya 0. Ini dapat M-nya sama dengan 9/4. Begitu. Jadi sekali lagi konsep panjang proyeksi vektor itu adalah A pada B berarti A titik B per panjang B. Di dalam ini adalah panjangnya 7. Ya. Berarti A titik B sama dengan 7. Maka kita kalikan ganti A dengan B-nya. Ya. Berarti dapat 3 min 4 7 M min 2 1 per akar dari yang B. M kuadrat tambah min 2 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan 7. Kita kalikan dapat
3 kali M 3M, min 4 kali 2 8, 7 kali 1 7 sama dengan, ini kali ke sini 7 sama dengan, ini kan 4 tambah 1 5, berarti 7 akar M kuadrat tambah 5. Karena masih dalam bentuk akar, kita kuadratkan, dapat 3M tambah 15 kuadrat sama dengan 7 dikuadratkan 49 sama dengan M kuadrat tambah 5. Maka kita kuadratkan dapat 9M kuadrat ditambah 90M ditambah 225 sama dengan 49M kuadrat ditambah 225. 225 habis, maka kita dapat 90M sama dengan 49M kuadrat kurang 9M kuadrat, dapat 90M sama dengan 40M kuadrat, maka dapat M-nya 0 dan M-nya 9/4. Oke. Baik, soal berikut, himpunan penyelesaian dari 4 cos 3X sama dengan 2 akar 3 untuk X sama dengan antara 0 dan 120. Oke. Kita mulai dari 4 cos 3X sama dengan 2 akar 3. Kita sederhanakan. Cos 3X sama dengan 2 akar 3/4. Atau cos 3X kita sederhanakan dapat setengah akar 3. Nah, cos 3X sama dengan setengah 3, berarti cos 3X kemungkinannya adalah cos 30. Ya, artinya 3X sama dengan 30 ditambah K 360. Jadi kita bagi 3 dapat X sama dengan 10 ditambah K 120. Atau, nah ini dia, satu lagi, cos 3X sama dengan cos 330, gitu ya. Berarti 3X sama dengan 330 ditambah K 360, KX sama dengan 110 ditambah K 120. Oke. Untuk bagian yang pertama, kalau K-nya 0, maka kita dapat X-nya 10. Kalau K-nya 1, maka kita dapat X-nya 10 ditambah 120. Kita dapat 130. Nah, sementara syarat kita paling besar adalah 120. Berarti ini tidak memenuhi. Gitu. Nah, ini. Untuk K-nya 0, maka X kita adalah 110. Untuk K kita 1, maka dapat X sama dengan 110 ditambah 120 dapat 230. Berarti tidak memenuhi. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 10 dan 120. Oke. Bukan 120, salah. 110, maaf. 110 gitu. Nah, di sini ya yang paling penting adalah ini, bahwa menyederhanakan bentuk, kemudian cos 3X kita harus tahu nilai sudut istimewa setengah akar 3 ini berapa cosnya. Atau cos 0 berapa, atau cos setengah berapa, itu harus kita tahu nilainya. Nah, dari sini ada dua kemungkinan, cos 3X sama dengan cos 30, atau cos 3X sama dengan cos 330. Maka didapat X-nya 10 dan X-nya 110. Oke, soal berikut. Himpunan penyelesaian dari 6 tangen X tambah 2 akar 3 sama dengan 0. Untuk X antara 0 dan 180. Nah, sama seperti tadi, berarti kita sederhanakan. 6 tangen X ditambah 2 akar 3 itu sama dengan 0. Artinya tangen X, 6 tangen X ya, itu sama dengan min 2 akar 3. Artinya tangen X itu sama dengan min 2 akar 3 per 6. Atau tangen X itu sama dengan min 1/3 akar 3. Nah, kita tahu nilai tangen itu negatifnya berada di kuadran 2 atau di kuadran 3. Nah, karena batasnya sampai kuadran 2, maka kita yang pikirkan dari kuadran 2. Gitu ya. Berarti tangennya di kuadran 2 berarti tangen X. Ingat, nilai tangennya 1/3 akar 3. Ingat, tangen yang nilai 1/3 adalah tangen 30. Ya, karena negatif berarti min sama dengan tangen 180 kurang 30. Berarti tangen X
sama dengan tangen 150. Artinya nilai X kita adalah 150. Karena ini prinsip 180 kurang ini konsep kuadran kedua. Begitu ya. Jadi sama seperti tadi kita sederhanakan dulu. Dan yang wajib kita ketahui adalah sudut istimewa. Tangen berapa? Sepertiga akar 3 itu 30. Nah, sementara kita dapat tangennya negatif. Tangen negatif itu berada di kuadran 2 atau di kuadran 3. Tapi karena lihat batasnya, batas kuadran 2, berarti konsep kuadran 2. 180 kurang. Karena tangen yang nilainya sepertiga akar 3 adalah 30, berarti 180 dikurang 30, maka kita dapat 150. Oke. Soal berikut, himpunan penyelesaian dari cos 2x ditambah sin x kurang 1 sama dengan 0 untuk x-nya antara 0 sampai 360. Oke. Nah, di sini yang paling penting kita merubah ya. Nah, cos 2x itu ada dua kemungkinan. Pertama, 2 cos kuadrat x kurang 1 atau cos 2x itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Nah, karena teman kita adalah sin, maka cos 2x ini kita rubahkan ke arah sin. Jadi, ya, cos 2x ditambah sin x dikurang 1 sama dengan 0. Ini boleh kita tulis menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat x ditambah sin x dikurang 1 sama dengan 0. Ini 1 kurang 1-nya habis. Ya, berarti dapat min 2 sin kuadrat x ditambah sin x sama dengan 0. Atau kita boleh keluarkan sin x-nya. Sin x berarti dapat min 2 sin x tambah 1 sama dengan 0. Gitu ya. Artinya apa? Sin x sama dengan 0 atau min 2 sin x ditambah 1 sama dengan 0. Dari sini sin x sama min 2 sin x sama dengan min 1, maka sin x sama dengan setengah. Gitu ya. Nah, supaya lebih gampang, nilai sin 0 itu adalah di kuadran 1 ya, dan di kuadran 2. Berarti nilai x kita adalah sama dengan 0 dan satu lagi x-nya adalah 180. Nah, untuk sin x sama dengan setengah berarti berada di kuadran 1 juga di kuadran kedua. Karena sin di kuadran 2 nilainya positif. Maka kita dapat x-nya adalah 30 atau x-nya adalah 180 kurang 30 dapat 150. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0, 30, 150, dan 180. Oke, jadi yang penting pertama kita harus merubah cos 2x. Cos 2x itu adalah 1 kurang 2 sin kuadrat x. Karena temannya sin. Ya, sehingga kita dapat sin x sama dengan 0 dan sin x sama dengan setengah. Nah, sin x sama dengan 0 itu kan 0 dan 150. Kalau keragu, bisa kita seperti ini. Ya, grafik sin itu seperti ini. Oke. Ini kan 180, ini kan 360. Gitu ya. Ini 0. Nah, ingat ini grafik sin. Ya. Nah, grafik sin itu nilai 0-nya di sini. Di 0 dengan 180. Ini kan paling tinggi nilainya 1. Paling rendah itu min 1. Jadi sin nilainya 0 adalah 0 dan 180. Oke. Nah, untuk nilai yang setengah, sin setengah itu karena positif, setengah itu berada nilai positif sin itu di kuadran 1 dan di kuadran 2. Jadi pertama sin setengah kan sin 30 kan setengah, dan sin karena di kuadran 2 berarti kan konsepnya 180 kurang, berarti kurang aja 30, dapat 150. Jadi himpunan penyelesaiannya 0, 30, 150 dan 180. Oke, soal berikut. Nah, ini dia. Nilai dari sin 67 cos 22 dikurang cos 67 sin 22. Nah, kalau kita lihat ini kan mirip. Misalnya ini x, ini y. Ini x, ini y.
Artinya apa? Sin X cos Y dikurang cos X sin Y. Nah, ini konsepnya apa? Adalah sin X kurang Y. Berarti X kita kan 67. Y kita 22. Ya, berarti dapat sin 67 kurang 22. Berarti sin 45. Nah, sin 45 adalah setengah akar 2. Nah, kata kuncinya kalau dia kurang kan, dia kurang. Maka kalau dia tambah, misalnya tambah sin X cos Y ditambah cos X sin Y, didapat sin X ditambah Y. Begitu. Jadi ini cukup sederhana cara mengerjakannya. Ya, jadi cukup kita ganti 67 dengan 22. Dapat 67 kurang 22 adalah 45. Maka sin 45 adalah setengah akar 2. Oke, demikianlah video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menghadapi ujian sekolah matematika peminatan tahun 2022. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.